saya Metusalak Selan, ayah dari Yufrinda Selan. Waktu itu perekrutnya anak muda, jadi muda-mudi ini perekrutnya dia modelnya ke pacaran itu, saya permisi ya. Sehingga dia terjadi seperti itu, sedangkan waktu itu dia belum pergi ke Malaysia, itu belum hilang itu, dia punya kakak sendiri sudah ralat dia tidak boleh datang karena kita kerja di Malaysia ini tidak kenal jam istirahat yang mana, pagi malam ya tetap kerjaan. Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas. Definisi atau terminologi daripada perdagangan orang ini adalah sebuah tindakan dia merekrut, membawa orang, kemudian nanti itu akan dieksploitasi, tujuannya untuk dieksploitasi. Salah satu model perekrutannya, kemudian eksploitasinya itu adalah tujuannya. Jadi ada irisan antara TPPO dan perbudakan modern. Hanya saja mungkin kalau dulu mekanismenya secara manual atau konvensional, sekarang sudah gampang, siapa saja bisa mengakses. Contoh mungkin dengan menggunakan media sosial, Facebook, atau mungkin Instagram. Nah, itu model. Dan itu akan berkembang terus. Bahkan mungkin sekarang sistemnya kan sudah berubah, Pak. Sistemnya sekarang itu, perekrut itu sudah ada istilah tukar kepala. Tukar kepala begini maksudnya, saya jelaskan. Andaikan saya jadi korban tadinya, TPPO, saya mau pulang nih. Saya mau pulang ke Indonesia, misal negara Indonesia. Tapi para rekruter tadi itu akan mengatakan, kamu boleh pulang ke Indonesia. Tapi dengan catatan, gajimu akan saya berikan kalau kamu cari pengganti. Ya, namanya kejahatan transnasional, Mbak. Berarti kejahatan lintas negara. Manusianya dari warga negara Indonesia. Tapi dia bekerja di Thailand atau perbatasan Thailand dengan Kamboja atau Myanmar atau Vietnam, misal itu. Nah, warga negara kita, uangnya bisa jadi di mana? Uang yang hasil kejahatan tadi bisa jadi di negara lain. Nah, itulah yang namanya kejahatan lintas negara tadi, Mbak. Korban TPPO itu memiliki latar belakang berbeda ya, beragam dan berbeda. Nah, kalau kita menelisik terkait sumber atau kemudian daerah pengirim TPPO, mayoritas misalnya Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, maka kemudian alasan yang banyak kita dapati terkait alasan kenapa mereka kemudian memilih untuk kemudian bekerja di luar negeri. Tentu yang pertama adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Yang kedua, pada saat mereka situasinya miskin, mereka merasakan bahwa banyak kemudian pekerjaan yang tidak sesuai atau kemudian sulit mereka dapatkan di daerah lokal atau daerah asal mereka.
di mana dalam catatan kami berdasarkan lapor diri Kementerian Luar Negeri, WNI yang berada di Kamboja pada tahun 2020 itu tercatat sebanyak 2.330 WNI. Itu di 2020. Kurang lebih setelah pandemi mereda itu bahkan di saat pandemi pun influx kedatangan WNI ke Kamboja cukup signifikan, di mana tercatat sampai per September 2023 jumlahnya sudah melesat menjadi 15.657 orang. Jadi bisa dibayangkan pertumbuhannya kurang lebih hampir 7 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Itu kondisi secara umum yang dihadapi ataupun yang kami alami di KBRI Phnom Penh. Mayoritas adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan dipekerjakan dalam perusahaan online scamming. Jadi di mana di masing-masing kasus ya masing-masing kasus berbeda-beda, tapi overall mayoritas adalah para WNI yang diiming-imingi gaji dolar besar di kisaran $1.000, paling minim tuh biasanya $700, dan diiming-imingi bekerja sebagai telemarketing ataupun customer service. Yang pasti sudah jelas ada perintah pemberantasan. Jadi siapapun persamaan di muka hukum itu harus sama, equal. Jadi siapapun pelakunya harus ditindak. Iya, dalam beberapa kesempatan saya berani mengatakan Indonesia berada dalam situasi darurat penempatan ilegal. Yang sebetulnya alarm atau warning ini sudah disampaikan oleh World Bank. World Bank di tahun 2017 telah merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, penasaran dengan data World Bank, saya mencoba melakukan tracing ya, melalui sistem yang dimiliki oleh BP2MI. Nah, ternyata di tahun 2017 orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu hanya berada di angka 3,6 juta. Kalau World Bank mengatakan ada 9 juta, berarti ada dispute ya. Asumsinya 5,4 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dipastikan unprocedural atau ilegal. Dan saya memastikan lagi dari 5,4 juta itu sebagian besar adalah mereka korban tindak pidana perdagangan orang. Tentu ya berbagai cara harus dilakukan, perang semesta ya sudah kita deklarasikan. Pertama yaitu sosialisasi yang harus masif dilakukan oleh banyak pihak, tidak hanya BP2MI. Kita gandeng pemerintah, kabupaten kota, provinsi, kementerian lembaga, yuk ya, termasuk NGO, kelompok-kelompok masyarakat sipil, para pegiat kemanusiaan. Rakyat harus diedukasi apa bahaya jika mereka berangkat tidak resmi ya. Dalam catatan kami, mereka yang berangkat tidak resmi atau yang ilegal itu berpotensi mengalami berbagai eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sebagaimana yang dijanjikan karena tidak memiliki perjanjian bersama, perjanjian kerja, kemudian pemutusan hubungan kerja secara sepihak, diperjualbelikan setelah itu dari majikan satu ke majikan yang lain, kemudian eksploitasi bekerja bisa sampai 20 jam mereka bekerja ya. Kemudian tidak hanya cukup sosialisasi yang masif, diseminasi informasi yang aktif, pencegahan yang progresif, tapi penegakan hukum yang revolutif itu penting. Artinya apa? Kita harus memberi efek jerak untuk membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah melawan para sindikat dan mafia. Berperan dalam tindak pidana perdagangan orang ini dikarenakan Sumatera Utara ini sebagai tempat asal dan tempat transit maupun tempat tujuan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Yang menjadi kantong-kantong tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di mana maraknya calon-calon korban di daerah Sumatera Utara itu adalah
Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Tanjung Balai. Ya, jadi kami banyak berhasil mengungkap kasus-kasus yang terjadi di ketiga wilayah itu, sampai dari hulu hilir kami ungkap. Jadi tempat penampungan sampai agen-agennya juga semua berhasil kita amankan, dan saat ini sudah kami limpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan sudah divonis seperti itu. Langkah penindakan untuk menggagalkan tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara ini tidak terlepas dari peran masyarakat sendiri. Ya, masyarakat yang memberikan informasi kepada kami penyidik untuk banyak hal-hal yang terjadi di daerahnya masing-masing yang mencurigakan. Seperti adanya penampungan-penampungan ya, yang berkumpulnya orang dalam kurun waktu yang agak lama seperti itu, diinformasikan kepada Babin Kamtibmas, dan Babin Kamtibmas melaporkan kepada penyidik, sehingga akhirnya kami turun untuk mengamankan lokasi-lokasi yang diduga ada penampungan-penampungan ini. Setahun yang lalu penggagalan pernah dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara, penggagalan keberangkatan sebuah pesawat, ya, pesawat yang akan berangkat ke Kamboja. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, ada satu pesawat yang disewa, disewa untuk berangkat ke Kamboja dengan membawa penumpang sebanyak 212 untuk bekerja sebagai online scamming seperti itu ya, di sana judi online. Tadinya kita carinya di Facebook, terus dapat iklan di Facebook, kita chat pribadi dengan seorang yang memiliki akun. Nah, terus dia respon kita diproses melalui WA lagi. Habis itu mereka berangkatkan kita melalui jalur darat naik bus. Nah, terus dia telepon perwakilan dia dari Medan untuk proses kita ngantar ke loket. Kalau di iklan di Facebook itu mereka bilang kerjanya sebagai telemarketing judi online, dan kita diiming-imingi gaji sebesar 8 juta rupiah. Itu beda dengan uang makan. Uang makan kita bisa dapat 4 juta rupiah dalam sebulan. Terus kita diiming-imingi juga bonus kalau kita tembus targetnya mencari member. Dan itu untuk kerja di mana? Itu kita kerjanya di Kamboja, di Poipet. Kita kemarin diproses berangkat melalui jalur darat naik bus ke Dumai. Setelah dari Dumai kita diberangkatkan naik kapal ke Malaysia. Setelah dari Malaysia kita diberangkatkan ke Kamboja melalui pakai pesawat. Ya tadinya nggak kepikiran sih dengan perdagangan manusia, cuman kan niatnya ke sana kita mau cari uang karena ada yang mau dituju juga kan. Kok kita di sini juga punya kebutuhan, punya keluarga. Jadi sengaja memang mau berangkat ke sana supaya bisa membutuhkan keluarga. Tapi setelah tahu ini perdagangan manusia, sekarang nggak berani lagi. Pengurus Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan.
Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Suksema! Tetapi yang kita lihat, yang mereka yang bekerja ini dari klasifikasi jenis pekerjaan itu memang menunjukkan bahwa yang didapatkan sebagai jerih dari yang bekerja itu tidak begitu banyak. Apalagi lapangan pekerjaan di Nusa Tenggara Timur memang tidak banyak bervariasi. NTT kan bukan daerah industri, Mbak. Ya. Lalu kemudian kita lihat dengan kompetensi pekerja juga sebenarnya tidak begitu tinggi. Kami di Satgas, ya, gugus tugas ini ya, lebih berbicara tentang bagaimana penanganan supaya orang pergi prosedural, karena non prosedural ini yang tadi rentan dan menjadi sasaran empuk. Kalau kita bicara tentang bagaimana kerentanan mereka, lalu kemudian peluangnya menjadi TPPO, ya, dan dalam kaitan dengan darurat tadi itu, Mbak, memang saya bisa bilang atau saya bisa tarik garis lurus, ya, peluang lebih besar kerentanan, tadi kita pakai bahasa kerentanan, adalah mereka yang bergerak dari non prosedural, ya. Selalu punya peluang yang lebih tinggi karena apa? Aspek perlindungan satu, dan yang kedua aspek perlindungan itu rentan karena mereka tidak mendapatkan penjelasan dengan baik, ya. Ketika di sana tuh kerjaan di mana, mau ngapain, belajar. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya, untuk melakukan pencegahan di pintu keluar, ya. Jadi pencegahan di pintu keluar NTT, lalu kemudian memastikan bahwa kalau pintu keluar NTT ini ada pelabuhan laut, lalu ada pelabuhan udara. Dan hampir semua kabupaten juga punya seperti itu, ya. Tadi saya bilang ada 14 bandara gitu, ya. Modus di dalam melakukan kejahatan perdagangan orang ini, yang pertama itu sendiri karena masyarakat itu di desa itu kurang dapat informasi. Nah, banyak korban yang menjadi korban TPPO, perdagangan orang ini adalah orang yang secara ekonominya tidak mampu. Kemudian modusnya menjanjikan gaji terlalu tinggi terhadap calon korbannya. Kemudian modus yang paling ngetren saat ini lagi viral adalah mereka menggunakan aplikasi chat orang per orang dengan beberapa akun tertentu di media sosial. Jadi anak-anak kita itu tergiur, dan di dalam iklan yang ada di dalam akun sosial media itu sudah mereka sediakan nomor kontak WhatsApp untuk hubungan mereka lebih lanjut adalah chattingan ke WhatsApp komunikasinya. Nah, setelah mereka kumpulir ke salah satu akun media tadi itu, mereka akan kirim tiket, meminta kepada calon korbannya untuk mengirim fotokopi KTP dulu, supaya untuk memudahkan mereka dalam proses tiketing. Jadi setelah
mendapatkan tiket mendapatkan KTP calon korban, mereka akan biayai dengan membelikan tiket baik pesawat maupun kapal laut. Modus yang kedua, mereka akan dikoordinir dengan salah satu bahasa. Kalau diberangkatkan sudah ditiketin lewat kapal laut maupun lewat pesawat terbang, ada modus yang mereka gunakan kalimatnya untuk menghadiri satu undangan, baik undangan pesta, undangan wisuda maupun pendaftaran kuliah. Jadi dari calon penerima, perekrut anak-anak kita itu, adik-adik kita calon tenaga kerja itu dikirimin salah satu undangan seperti itu. Ketika petugas di daerah pemberangkatan seperti di pelabuhan maupun di terminal bandara, itu akan ditunjuk nanti di aplikasi di HP-nya bahwa di Android-nya masing-masing korban itu kami mau menghadiri undangan itu gitu. Pengalaman saya sebagai pendeta dan juga mendampingi korban di desa-desa, mafia perdagangan orang itu mereka bekerja berjaringan, yang mereka hadir di komunitas-komunitas desa yang tidak punya informasi lain. Dan ketika mereka memantau kondisi di masyarakat di mana perempuan dan anak-anak, ya laki-laki dan perempuan di desa harus mencari air berkilo-kilo, dan situasi rentan itu oleh para mafia membujuk mereka daripada susah di kampung, sebaiknya keluar, ya, menawarkan pekerjaan yang lebih mudah, yang gampang, di mana fasilitas air di kebun-kebun itu tidak perlu pikul seperti di NTT. Nah, tawaran-tawaran dari para mafia yang ada hidup di sekitar masyarakat itu juga menjadi pemicu dari migrasi. Lalu setelah isu TPPO marak pada tahun 2014, di mana kasus Medan, korban TPPO dari Medan kembali ke Kupang, dan untuk pertama kali jaringan perempuan Indonesia Timur terlibat dengan teman-teman jaringan di Kupang untuk kami menyambut dan mendampingi korban TPPO dari Medan yang bekerja di perusahaan burung walet di sana. Penerimaan terhadap korban yang meninggal dan juga yang korban yang masih hidup dengan trauma yang sangat berat itu membuat Jepit memutuskan kembali bahwa advokasi kami tidak saja pada riset dan publikasi untuk isu-isu pelanggaran HAM masa lalu, tetapi juga kami harus merespon isu terkini pada waktu itu, yaitu isu TPPO. Dan sejak 2014 itulah Jaringan Perempuan Indonesia Timur mendampingi korban TPPO, termasuk yang hidup itu adalah Ibu Eri yang sekarang menjadi staf di Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Nama saya Erdina Lu. Saya asal Rote, tapi saya tinggalnya di Kupang. Ada juga omong sama saya, katanya mereka sering mau ke Malaysia, ke Hong Kong. Bilang sudah tak usah pergi, soalnya saya sudah rasa menderita siksaan, tak usah. Jadi don juga ikut saya juga, don bilang oh iya kakak, begitu kita tidak mau pergi lagi, tak usah, susah senang jangan pengaruh orang bilang gajinya besar, jangan. Itu nanti diomong kosong, sampai sana sudah ada gaji, karena saya ini surasa, saya hampir mati. Jadi don bilang oh iya kak kita ikut, kita tidak mau. Jadi dong ikut juga banyak yang teman-teman mau merantau, saya omong kasih mereka dan tanya di beta, saya bilang tak usah, soalnya saya sudah merasa hampir mati, disiksa, tidak dapat gaji. Itu saya sering nasihat mereka begitu.